Hai, perkenalkan, namaku Hazga Vicky Fauzi. Aku berasal dari SLBN Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Aku mengikuti perlombaan FLS 3N dengan mata lomba Storytelling dengan judul cerita Pelangi di Negeri Warna-Warni. Penulis saya pribadi Hazga Vicky Fauzi. Inilah ceritaku. Hai, namaku Hazga. Aku anak Indonesia dari Jawa Barat. Sejak kecil, aku hidup dengan disabilitas daksa. Aku lahir prematur saat usia kandungan ibuku baru 7 bulan. Karena itu, aku harus dirawat dalam inkubator cukup lama. Hari-hariku dimulai dari perjuangan. Tapi dari perjuangan itulah aku belajar bahwa hidup adalah tentang bertahan dan berani melangkah. Saat aku berusia 3 tahun, aku dibesarkan oleh kakek dan nenekku. Mereka merawatku dengan penuh kasih sayang dan semangat, seolah menanamkan bahwa aku berharga. Nenek sering berkata, "Dek, kamu harus kuat ya. Nenek percaya kamu pasti bisa." Namun ternyata menjadi berbeda itu tidak mudah. Saat masuk SD umum, aku merasakan dunia yang asing. Saat upacara pertama, semua mata memandangku. Aku berjalan dengan dituntun oleh nenek. Dan aku merasa semua orang menatapku seperti aku orang aneh. Teman-teman tidak semua ramah. Ada yang mengejek. Bahkan menganggap aku beban sekolah. Aku dibully, baik secara verbal maupun fisik. Aku bahkan pernah dilempar meja dan diinjak. Tentu saja, luka itu tidak hanya menyakitkan tubuh, tapi juga hatiku. Aku bahkan pernah kehilangan kepercayaan diri. Setiap hari aku bertanya, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Aku bahkan tidak sanggup menatap bayanganku di cermin. Aku menutup diri, tidak berani berbicara banyak, dan tidak pernah bercerita kepada siapa-siapa. Suatu hari, nenekku bertanya, "Dek, bagaimana kalau kita coba daftar ke SLB?" "Tidak, Nek, aku tidak mau. Kenapa harus ke SLB, Nek? Aku mau di sekolah umum saja." "Nenek hanya khawatir kamu dibully lagi, Dek." Aku tidak menjawab perkataan nenekku. Aku langsung masuk kamar. Aku menangis sampai tertidur. Tiba-tiba aku bermimpi. Dalam mimpiku,
Aku membuka mata dan melihat cahaya yang menyala. Aku menghampiri cahaya tersebut dan ternyata di dalamnya ada sebuah radio. Apa? Radio? Halo, ini punya siapa ya? Tiba-tiba radio tersebut melantunkan sebuah lagu. Badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan. Halo, ini siapa? Pada saat yang bersamaan, aku melihat pelangi di depan mataku. Aku menghampiri pelangi itu. Apa? Pelanginya bisa diinjak. Di mimpiku, aku bisa berjalan. Aku terus menyusuri pelangi itu tanpa harus dituntut. Di ujung pelangi, aku melihat pintu berwarna putih. Aku membuka pintu itu. Di balik pintu itu, aku melihat pemandangan yang sangat indah. Aku melihat ada gerbang berwarna putih bertuliskan negeri warna-warni. Di sana, aku melihat teman-teman seusiaku dengan berbagai hambatan disabilitas. Tapi wajah mereka bersinar, mereka tersenyum, mereka berkarya. Ada yang menyanyi, menari, melukis, membuat vlog, bahkan ada yang bermain alat musik tradisional. Aku melihat anak yang menggunakan kursi roda, tapi melukis dengan kakinya. Dan hasilnya luar biasa. Aku terpukau. Aku terdiam. Dan aku merasa, aku juga bisa. Beberapa minggu kemudian, aku resmi menjadi siswa SLB. Awalnya, aku canggung. Tapi guru-guru di sana sangat baik dan sabar. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga menyemangati. Teman-temanku di sana menyambutku dengan hangat. Mereka tidak menghakimi, tidak menatap aneh. Mereka mengajakku bermain, belajar, dan berkarya bersama. Di SLB, aku menemukan dunia baru, dunia yang penuh warna. Dunia di mana bahwa seni bukan sekedar hobi, tapi cara kami menyampaikan rasa. Aku mulai mengikuti ekstrakurikuler menyanyi dan dilatih langsung oleh guru musik. Beliau tidak hanya mengajariku tentang teknik vokal, tapi juga cara percaya diri di atas panggung. Aku mulai percaya diri mengekspresikan diriku. Aku pun belajar merangkai bunga. Aku belajar bahwa setiap bunga yang segar memiliki makna dan setiap rangkaian memiliki cerita. Aku mengikuti perlombaan berangkai bunga dan aku mendapatkan penghargaan. Tak terhenti sampai di situ, aku pun mengikuti drum band, belajar desain grafis, bahkan membuat kerajinan dari barang bekas. Dari semua hal itu membuatku menjadi gemar belajar. Belajar menjadi hal yang menyenangkan. Karena aku bukan hanya belajar dari buku, tapi juga dari seni dan pengalaman. Aku mulai rajin datang ke perpustakaan sekolah, membaca buku tentang seni dan teknologi. Aku pun mulai tertarik pada pelajaran komputer, karena aku ingin suatu hari nanti karyaku bisa dikenal banyak orang. Dari semua pengalaman itu, satu hal yang aku syukuri adalah aku menjadi gemar belajar. Karena dengan belajar, aku bisa mengenal diriku sendiri. Dengan belajar, aku bisa melawan rasa takut. Dan dengan seni, aku bisa berbicara, walau tanpa kata-kata. Sekian cerita dari aku, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian.